Sugeng Sonten, nami kula Muhammad Deni Malik, semifinalis putra nomor 12 Muda Sabdarta Indonesia, asal Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri memiliki perbatasan dengan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Madiun. Kabupaten Kediri memiliki berbagai potensi pariwisata, baik wisata religi, wisata sejarah, wisata pendidikan, dan wisata kuliner. Pemerintah Kabupaten Kediri mencanangkan sebuah program yaitu Soan Kabupaten Kediri, yang artinya mari berkunjung dan berwisata ke Kabupaten Kediri. Sebagai semifinalis Muda Sabdarta Indonesia, kita sebagai generasi muda harus sadar akan budaya dan kearifan lokal. Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam kearifan lokal, seperti wisata sejarah, wisata pendidikan. Wisata sejarah di Kabupaten Kediri menawarkan berbagai macam wisata, seperti Candi Tegowangi, Candi Surowono. Di bidang pendidikan, wisata Kediri memiliki wisata pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Kampung Inggris. Untuk wisata religi sendiri, Kabupaten Kediri memiliki wisata religi berupa Gua Maria Laudes dan juga Masjid Agung Anom. Lalu untuk kuliner, Kabupaten Kediri juga terkenal. Berbagai macam banyak kuliner ada di Kabupaten Kediri, seperti sate bekecot, getuk pisang, dan tahu kulit. Untuk wisata alam, Kabupaten Kediri menawarkan berbagai macam, seperti arung jeram di Kecamatan Kepung, lalu wisata Gunung Kelut, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk apa lagi? Ayo, sowan ke Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri bersinar terang, Kediri bersemi indah. Terima kasih. Salam Muda Sabdarta Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Malik, semifinalis putra asal Kabupaten Kediri. Secara geografis, Kabupaten Kediri memiliki perbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Malang. Di bidang pariwisata, Kabupaten Kediri menawarkan berbagai macam pariwisata. Pariwisata yang ditawarkan oleh Kabupaten Kediri meliputi pariwisata sejarah, pariwisata pendidikan, pariwisata kuliner, dan pariwisata religi. Saat ini, posisi saya berada di Candi Tegowangi. Candi Tegowangi merupakan salah satu wisata sejarah yang ada di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri yang memiliki program Kediri Lagi dan Sowan Kabupaten Kediri mengajak para wisatawan baik domestik dan internasional untuk berkunjung ke Kabupaten Kediri. Saya sebagai semifinalis mengajak para generasi muda untuk lebih bangga akan kearifan lokal dan wisata yang ada di daerah kita masing-masing. Sebagai semifinalis putra, saya ingin memperkenalkan daerah saya di bidang pariwisata. Wisata pertama yang akan saya perkenalkan kepada Muda Sabdarta Indonesia adalah Candi Tegowangi. Candi Tegowangi merupakan salah satu aset peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Kediri. Posisi candi ini berada di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Candi ini memiliki panjang 11,40 meter, lebar 11,40 meter, dan tinggi 4,5 meter. Candi ini merupakan tempat pendarmaan dari salah satu resi dari agama Hindu. Candi ini masih terjaga akan keasrian lingkungannya. Candi ini merupakan salah satu objek sejarah yang ada di Kabupaten Kediri. Namun para generasi muda kurang peduli akan keberadaan candi ini. Saya sebagai semifinalis putra mengajak para generasi muda untuk lebih bangga akan wisata-wisata sejarah yang ada di daerah kita, seperti candi dan peninggalan lainnya. Karena dari peninggalan-peninggalan tersebut, kita bisa melihat asal-usul dari daerah kita masing-masing. Seperti yang tergambarkan pada Candi Tegowangi, Candi Tegowangi memiliki gambaran-gambaran tentang peradaban dari kemunculan Kabupaten Kediri.
Di samping kiri kanan masih terjaga akan keasrian dari arca-arca dan juga lingkungannya yang masih terjaga. Saya mengajak para generasi muda untuk lebih bangga akan local wisdom yang ada di daerah kita. Daerah kita, Indonesia, memiliki berbagai macam akan kearifan lokal, baik berupa kesenian dan kebudayaan. Seperti candi, kita sebagai generasi muda, jika kurang peduli akan keberadaan candi, maka wisata tersebut akan punah di telan zaman. Saya sebagai semifinalis ingin memperkenalkan wisata sejarah yang ada di daerah saya, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri yang dahulunya adalah sebuah kerajaan agung yang ada di Provinsi Jawa Timur, memiliki berbagai macam peninggalan sejarah. Namun para generasi muda untuk saat ini kurang peduli. Seperti yang ada saat ini, kompleks wisata Candi Tegowangi, meskipun lingkungannya terjaga dan peninggalan-peninggalannya masih terawat dengan baik, namun masih sepi akan pengunjung. Sesuai dengan visi Muda Sabudata Indonesia, yaitu berwawasan, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya, kita sebagai generasi muda harusnya memiliki sikap, yaitu berbudaya. Berbudaya dalam artian bangga akan kearifan lokal, bangga akan bahasa daerah, dan bangga akan peninggalannya. Lalu, sebagai generasi muda, jika kita kurang peduli akan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerah kita, maka tidak mungkin atau tidak lama lagi objek wisata sejarah seperti candi akan hilang. Kabupaten Kediri yang memiliki program atau moto yaitu Kediri Lagi, dan Sowan Kabupaten Kediri mengajak para generasi muda dan wisatawan baik dari Indonesia maupun mancanegara untuk berkunjung Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri indah bersemi, Kabupaten Kediri bersinar terang. Terima kasih. Muda Sabudata Indonesia, saat ini kita berada di Monumen Simpang Lima Nungul, Kabupaten Kediri. Monumen Simpang Lima Nungul merupakan salah satu objek wisata keluarga yang ada di Kabupaten Kediri. Jika Anda melewati jalur Surabaya Kediri, maka Anda akan melewati monumen ini. Sabudata Indonesia. Saat ini posisi kita berada di Gereja Agung Pusarang, Kabupaten Kediri. Gereja ini terletak di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Selain sebagai tempat ibadah umat Katolik, gereja ini juga sebagai tempat wisata yang menyuguhkan panorama keadaan Gunung Wilis. Sahabat Muda Sabudata, gereja ini dibangun pada tahun 2000 sebagai penggagas dari salah satu pastor yang ada di Kabupaten Kediri. Gereja ini menawarkan berbagai keindahan. Selain diperuntukkan sebagai tempat ibadah umat Katolik, gereja ini juga telah dibuka sebagai tempat wisata. Di dalam gereja ini menawarkan berbagai macam keindahan, mulai dari keindahan dari indahnya Jalan Salib, keindahan dari Gua Maria, dan keindahan dari bangunan gereja tersebut. Setelah dibangun pada tahun 2000, gereja ini memiliki perpaduan gaya bangunan antara bangunan Jawa, bangunan Belanda, dan bangunan Romawi kuno. Terlihat pada bangunan atapnya, pada bangunan salib,
Gereja ini memiliki perpaduan antara gereja dengan gaya arsitektur Jawa. Gereja ini diresmikan pada tanggal 11 Oktober tahun 1998, namun bangunannya resmi dibuka pada tahun 2000 dan disahkan oleh Pastor Yohanes Hadikarta PR. Sahabat muda Sabudarta, mengapa saya memilih objek wisata Gereja Agung Pesarang untuk dipromosikan dalam ajang Pemilihan Muda Sabudarta tahun 2015? Karena di sini terlihat sangat akan toleransi umat beragama. Meskipun diperuntukkan untuk umat Katolik beribadah, namun tempat ini dibuka untuk umum dalam hal pariwisatanya. Terlihat di belakang saya, yaitu Gua Maria Lourdes. Gua Maria ini merupakan salah satu replika dari Gua Maria yang ada di Jerman. Setiap hari Sabtu dan Minggu, banyak masyarakat daerah sekitar, khususnya yang beragama Katolik, beribadah di sini. Namun pada hari-hari libur, warga di sekitar Kabupaten Kediri juga berkunjung untuk menikmati keindahan dari panorama Gereja Agung Pesarang ini. Wisata religi yang ditawarkan di Gereja Agung Pesarang ini telah mendapat pengakuan dari banyak pihak. Meskipun gereja ini tidak setiap hari dibuka, namun untuk pariwisatanya setiap hari dibuka, yaitu pada pukul 6 sampai dengan 10 malam. Sahabat muda Sabudarta, Gereja Pesarang ini memiliki luas sekitar kurang lebih 2 hektar, yang mana setengahnya masih hijau, ditanami tanaman-tanaman rindang, sehingga para pengunjung dan para ibadah yang ingin beribadah ke gereja ini sangat menikmati keadaan dari gereja ini. Gereja ini posisinya berada di lereng Pegunungan Wilis yang mana memiliki hawa yang sangat sejuk dan dingin.